Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Sifani Ubaidillah. Nama saya Fitrika Cahyani. Nama saya Neka Faro Ainur Rahma. Nama saya Friska Delia Putri. Nama saya Fekol Hulaida. Nama saya Syifana Kolbi Wildani. Nama saya Dio Permata Putra. Kami dari kelas 10B akan membacakan hikayat yang berjudul Si Miskin. Si miskin, karena sumpah Batara Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya dibuang dari keindraan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian dia dikenal sebagai si miskin. Si miskin, laki bini dengan rupa kainnya seperti di mama anjing, itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Yang perjalanan menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaganya. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki. Demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu. Tetapi istri itu makin menjadi-jadi menangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan, jangan menangis, biar Kakanda pergi mencari buah memplam itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar, pulangnya membawa memplam dan makanan-makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin berhadap raja memohon memplam. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Setelah genap bulan kandungannya itu, lahirlah anak yang pertama laki-laki bernama Marakarma dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat teratak sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirilah di suatu kerajaan yang komplit perlengkapannya. Lalu berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian, lahirlah anak kedua yang perempuan yang diberi nama Nila Kesuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri Antah Barantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-putrinya, dicarinya ahli-ahli nujum dan negeri Antah Barantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Barantah, oleh para ahli nujum itu dikatakan bahwa Marakamah dan Nila Kesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka di tengah hutan, Marakarma dan Nilai Kesuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung, karena disangka mencuri, Marakarma dipukuli orang banyak. Kemudian dilemparkan ke laut. Nila Kesuma ditemu oleh Raja Mengindera Sari, putra mahkota dari Palingan Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putra mahkota itu dan bernama Mayang Menggurai. Akan nasib Markama di lautan, teruslah dia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan Cahaya Kairaini, anak Raja Cina, yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Cahaya Cairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpai Markamah dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali dan diajaknya pulang. Markamah dan Cahaya Cairani berusaha lari ke tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul birahi nahkoda kapal itu kepada Cahaya Cairani, maka didorongnya Markamah ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju Palinggam Cahaya.
Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan yang menulis terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali sampai Markama dapat keluar dengan tak bercela. Kemudian Markama menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjual bunga. Markama selalu menolak mengubah bunga, alasannya gubahan bunga. Markama dikenal oleh Cahaya Cairani dengan kesaktiannya diciptakan kembali kerajaan Puspasari dengan segala perlengkapan seperti dahulu kala. Negeri Anta Beranta dikalahkan oleh Markama yang kemudian dirajai oleh Raja Bunggaga Indra, saudara Cahairani. Akhirnya Markama pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malaikisna di Mercu Indra dan menggantikan mertuanya itu sebagai menjadi Sultan Mengendera Sari menjadi raja di Palinggam Cahaya.